Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 403, Prodi Manajemen Universitas Liberasia. Baik, saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester Perekonomian Indonesia Middle Income Trap yang telah diberikan oleh Bapak Joko Suharyanto selaku dosen akademik. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan yaitu definisi middle income trap dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap dari aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Middle income trap. Pandemi global menyebabkan terjadinya kesenjangan output di Indonesia, sehingga Indonesia perlu mempersiapkan suatu strategi yang dapat menanggulangi krisis perekonomian. Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Menurut Linda Glawi, dalam literatur berjudul The Middle Income Trap, Definition, Theories, and Countries Concerned, middle income trap adalah mengacu pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat hingga mencapai status negara pendapatan menengah. Namun, kemudian gagal mengatasi perlambatan ekonomi guna mengejar ekonomi yang setara dengan negara-negara maju. Menurut pendapat Gill dan Karas, middle income trap merupakan suatu perekonomian yang mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah. Diketahui kondisi ini banyak terjadi pada negara-negara yang tak mampu berpindah dari berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi. Hal ini disebabkan karena negara tak mampu bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Selain itu juga tidak mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi tinggi. Jadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek kebijakan fiskal. Jadi, dari kebijakan fiskal sendiri memiliki pengertian yaitu dalam menjaga perekonomian masyarakat merupakan kewenangan dari pemerintah. Kebijakan fiskal sendiri dibuat untuk mengelola perekonomian di suatu wilayah yang tadinya buruk menjadi lebih baik lagi dan mengalami peningkatan. Menjadikan kondisi semakin baik ini melalui cara merubah penghasilan serta pengeluaran pemerintah. Adapun kebijakan fiskal memiliki instrumen yaitu pengeluaran pemerintah atau belanja serta pajak. Menurut Sukirno, kebijakan fiskal yaitu sebuah cara pemerintah dalam menciptakan pergantian di mekanisme pajak maupun terkait hal pembelanjaan yang nantinya dapat menyelesaikan persoalan yang ada di dalam perekonomian saat ini. Strategi dalam kebijakan fiskal secara teoritis
di antaranya pembiayaan fungsional, pendekatan anggaran terkendali, stabilitas anggaran, dan pendekatan anggaran belanja berimbang atau balanced budget approach. Jadi, itu tadi pengertiannya. Namun, beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dari aspek fiskal, yaitu kebijakan anggaran, pendapatan negara, belanja negara, manajemen utang negara, kebijakan fiskal, counter cyclical, koordinasi dengan kebijakan moneter, dan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, dari aspek fiskal beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, ada kebijakan anggaran. Apa sih kebijakan anggaran itu? Jadi, kebijakan anggaran itu menyusun anggaran pendapatan dari belanja negara atau yang sering kita sebut APBN yang seimbang dan bertanggung jawab memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dan ada juga pendapatan negara. Pendapatan negara meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi perpajakan, baik dari pajak penghasilan, PPN, maupun pajak lainnya, memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan yang lainnya itu ada belanja negara. Belanja negara melakukan efisiensi dan pengendalian belanja negara termasuk mengurangi belanja yang tidak produktif, mengalokasikan belanja untuk program-program yang memberikan multiplier efek yang besar bagi perekonomian. Ada juga manajemen utang negara, mengelola utang negara secara prudent, menjaga rasio utang terhadap PDB pada level yang sehat, memanfaatkan utang proyek-proyek produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada juga kebijakan fiskal counter cyclical, menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat stabilisasi ekonomi. Misalnya melalui stimulus fiskal saat perekonomian lesu dan melakukan konsolidasi fiskal saat ekonomi membaik. Ada juga koordinasi dengan kebijakan moneter, menjaga koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk mendukung stabilitas makroekonomi. Dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak berada di middle income trap. Jadi dari aspek fiskal, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah seperti menyusun APBN yang seimbang, meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi perpajakan, melakukan efisiensi belanja negara, mengelola utang secara prudent, menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat stabilitas ekonomi, dan meningkatkan transparansi serta pengelolaan keuangan negara. Dan yang kedua, itu ada aspek kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Jadi kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter maupun bank sentral berwujud pengendaliannya berupa suku bunga serta pengontrolan seberapa besar moneter dalam meningkatkan serta mengembangkan perekonomian yang maju. Adapun tujuan dari kebijakan moneter yaitu tercapainya keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal
biasanya terwujud dan terciptanya lapangan pekerjaan serta laju inflasi rendah ini merupakan keseimbangan internal. Lalu neraca pembayaran internasional seimbang merupakan keseimbangan eksternal. Jadi, selaku bank yang independen, Bank Indonesia ini memiliki mekanisme kebijakan moneter di Indonesia dalam menjaga serta meningkatkan sistem perekonomiannya, yaitu dengan jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur, jalur kredit, dan jalur ekspektasi. Jadi dari aspek moneter, beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah agar dapat agar tidak berada di middle income trap tersebut, yaitu pertama dengan penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting yang fokus pada menjaga stabilitas nilai tukar mata uang nasional untuk mendukung daya saing ekspor. Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk meredam fluktuasi nilai tukar yang berlebihan, menerapkan kebijakan nilai tukar yang kompetitif namun tetap terkendali. Dan yang kedua ada sasaran besar moneter, monetary targeting, yang menetapkan target-target moneter seperti pertumbuhan uang beredar atau kredit, menggunakan suku bunga acuan sebagai instrumen utama untuk mencapai target besaran moneter dan memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dan ada sasaran inflasi, inflation targeting, menetapkan target inflasi yang jelas dan kredibel sebagai tujuan utama kebijakan moneter, menggunakan suku bunga acuan sebagai instrumen utama untuk mencapai target inflasi, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke inflasi, dan ada juga taktik kebijakan moneter yang fleksibel. Jadi taktik kebijakan moneter yang fleksibel itu ada menerapkan kombinasi dari berbagai pendekatan seperti penargetan nilai tukar, besaran moneter, dan inflasi, dan beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah dan mengoptimalkan sinergi kebijakan lainnya dan memperkuat koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan. Jadi itu ada dari aspek moneter uh, agar pemerintah yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak terjebak dari middle income tersebut. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pemerintah dapat menerapkan berbagai pendekatan seperti penargetan nilai tukar, penargetan besaran moneter, inflasi, serta kebijakan moneter yang fleksibel dan memperkuat koordinasi antara otoritas terkait. Ada pula kebijakan utang luar negeri. Maaf ya. Ada pula kebijakan utang luar negeri. Jadi, kebijakan utang luar negeri telah menjadi warisan sejarah. Kebijakan ekonomi Indonesia yang terbukti menjadi titik kelemahan paling krusial selama ini, beban langsung dari utang luar negeri sudah merupakan suatu hal yang jelas. Selama jangka waktu tertentu, beban utang langsung diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam pembayaran bunga maupun cicilan utang terhadap pihak kreditor. Sedangkan beban real langsung yang diderita negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi yang hilang karena adanya pembayaran dalam bentuk uang tadi. Lebih jelasnya, hilang kesejahteraan ekonomi ini dapat
diukur dengan besar gunanya utility yang hilang dari negara tersebut sebagai akibat berbagai pembayaran. Utang yang diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjawab ketertinggalan pembangunan ekonomi di tingkat domestik. Di sisi lain, utang dapat memberikan problem atau masalah yang berkepanjangan karena implikasi dari ketentuan dan aturan yang patut dipatuhi di tingkat struktural sebagai konsekuensi logis dari utang yang diluncurkan. Bahkan indikasi Indonesia sudah masuk dalam debt trap, yakni yaitu keterjebakan dalam utang yang um, melahir yang melahirkan banyak konsekuensi secara ekonomi maupun politik hingga mewujudkan cultural gap. Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri membuka jalan kepentingan kekuatan pendukung neoliberalisme internasional untuk masuk secara masif di Indonesia. Jadi dari aspek utang luar negeri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintahan Indonesia agar tidak terjebak di middle income tersebut atau middle income trap, yaitu yang pertama memperkuat struktur utang luar negeri. Bagaimana sih cara memperkuat struktur utang luar negeri? Yaitu dengan cara meningkatkan porsi utang berjangka menengah dan panjang untuk mengurangi risiko refinancing. Yang kedua ada mendiversifikasi sumber pembiayaan baik dari bilateral, multilateral maupun pasar keuangan internasional. Yang ketiga menjaga komposisi utang dalam valuta asing dan domestik untuk memitigasi risiko nilai tukar. Jadi itu ada tadi 3 cara untuk memperkuat struktur utang luar negeri. Namun ada lagi nih. Yang kedua, peningkatan kemampuan pembayaran utang. Gimana sih cara peningkatan kemampuan pembayaran utang? Itu ada 3 cara. Sebenarnya ada berbagai cara, namun saya akan menjelaskan memberitahu 3, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua itu menjaga keseimbangan fiskal melalui konsolidasi penerimaan dan belanja negara. Dan yang ketiga ada meningkatkan daya saing ekspor untuk menghasilkan surplus neraca perdagangan. Dan ada lagi hal yang bisa dilakukan pemerintah yaitu pengelolaan risiko keuangan. Pengelolaan risiko keuangan itu mengembangkan strategi manajemen risiko utang yang komprehensif, memperkuat sistem peringatan dini untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang luar negeri. Dan ada pengembangan pasar keuangan domestik. Jadi pengembangan pasar keuangan domestik ini itu ada dengan memperdalam pasar obligasi pemerintah dan korporasi untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Mendorong pengembangan instrumen pembiayaan alternatif seperti sukuk dan pembiayaan berbasis aset. Memperkuat sektor perbank dan pasar modal untuk mendukung pembiayaan investasi, dan yang terakhir ada sinergi kebijakan utang dengan kebijakan lain, yaitu mengintegrasikan pengelolaan utang dengan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, dan memperkuat koordinasi antara otoritas terkait dalam pengelolaan utang luar negeri.
memastikan keselarasan antara strategi utang dengan prioritas pembangunan nasional. Jadi itu tadi ada berapa? Ada 5 atau beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak terjebak di middle income tersebut atau middle income trap. Jadi dari aspek utang luar negeri, pemerintah dapat memperkuat struktur utang, meningkatkan kemampuan pembayaran utang, mengelola risiko utang secara komprehensif, dan mengembangkan pasar keuangan domestik serta melakukan yang tadi saya beritahu sinergi kebijakan utang dengan kebijakan lainnya. Namun ada lagi nih, jadi itu tadi ada tiga tiga aspek yang telah saya jelaskan agar negara kita ini atau hal yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak terjebak dari middle income tersebut atau tidak berada di middle income trap. Namun setelah saya baca-baca dari beberapa sumber dan saya temukan beberapa solusi sebagai upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap yang telah dirancang oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, yaitu yang pertama dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia dapat dijangkau dengan perbaikan kualitas dari aspek pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Eh, ya, itu. Dan ada transformasi ekonomi. Jadi transformasi yang terjadi di antaranya terjadi pada sektor manufaktur, penguatan struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh UMKM. Jadi menurut Menteri Keuangan, terdapat beberapa pemikiran penting terkait dengan isu ini. Misalnya, peningkatan tingkat kehidupan yang lebih baik, peningkatan dalam produktivitas di sektor agrikultur, dan transformasi transformasi sektor jasa agar mampu memberikan nilai tambah dan menciptakan pekerjaan dan memberikan tingkat penghidupan yang baik adalah beberapa hal yang menurut Menteri Keuangan menjadi pemikiran penting terkait dengan isu transformasi ekonomi. Jadi menurut Menteri Keuangan itu. Ada juga solusi lainnya itu peningkatan produktivitas sektor agrikultur. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam rangka mengupayakan Indonesia keluar dari zona middle income trap, salah satunya adalah dengan cara modernisasi sektor pertanian, yaitu meningkatkan produktivitas sektor agrikultur. Mengacu pada Outlook Ekonomi Pertanian 2021, sektor pertanian diproyeksikan tumbuh sebesar 3,30% hingga 4,27%. Subsektor peternakan juga diproyeksikan mengalami pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,72% sampai dengan 4,68% setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Dan solusi sebagai upaya juga itu transformasi sektor manufaktur. Jadi Indonesia perlu meletakkan fokusnya pada bidang manufaktur demi mengeluarkan Indonesia dari middle income trap. Keinginan untuk keluar dari middle income trap harus disertai dengan reformasi struktural pada bidang industri manufaktur dengan memperbanyak sektor manufaktur dalam skema pembangunan ekonomi di Indonesia. Lapangan kerja yang tercipta agar menjadi
semakin luas sehingga banyak tenaga kerja yang akan terserap. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Indonesia, income yang diterima Indonesia juga akan semakin besar dan berefek pada peningkatan status PNB per kapita Indonesia. Jadi itulah tadi beberapa solusi sebagai upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap yang telah dirancang oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Maaf, saya salah penulis. Jadi kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi itu dengan matangnya perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan terkait upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya mendukung program pemerintah, misalnya pada bidang pendidikan. Masyarakat Indonesia harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak hanya dapat dinikmati saat ini, tetapi juga di masa yang akan mendatang. Pada sektor ekonomi, Indonesia harus meletakkan fokusnya pada penggunaan teknologi secara efektif dan efisien, terutama pada sektor agrikultur dan manufaktur. Hal ini bertujuan agar produktivitas meningkat sehingga dapat menunjang pendapatan negara. Namun hal ini bertujuan agar produktivitas meningkat sehingga eh namun hal ini terhambat oleh kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penambahan lapangan pekerjaan baru agar pengangguran di Indonesia juga dapat ikut teratasi dan dapat bersaing dengan negara lain. Eh, industri pada bidang manufaktur juga berperan penting dalam mendorong nilai investasi dan ekspor yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena sektor industri manufaktur berkontribusi sebesar 20% terhadap PDB, perpajakan sekitar 30% dan ekspor hingga 70% yang mana jumlah ini sangat besar dibandingkan sektor lain. Jadi, adapun beberapa saran yang ingin saya berikan yaitu yang pertama, pemerintah perlu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan fiskal melalui optimalisasi penerimaan dan pengendalian belanja negara yang efisien. Yang kedua itu koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk mendukung stabilitas makroekonomi. Pengelolaan utang luar negeri harus dilakukan secara prudent dengan memperkuat struktur utang dan memitigasi resiko-resikonya. Pengembangan pasar keuangan domestik yang dalam dan beragam dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Seluruh kebijakan terkait fiskal, moneter, dan utang luar negeri perlu diintegrasikan dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional. Jadi, sepertinya hanya sampai situ yang bisa saya jelaskan dan yang saya bisa berikan. Kalau ada salah dalam penulisan atau perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak dan ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya, yaitu ada yang dari materi perekonomian Indonesia dan berbagai macam. Jadi
Sampai segitu, sampai jumpa lain waktu. Terima kasih telah menonton. Semoga ini sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.